Salam, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mata Kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, dan saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Pada sore hari ini, saya atas nama Daniel Darbali, NIM 173403019, jurusan Sosiologi, kelas B reguler sore, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada sore hari ini ada buku yang saya presentasikan, yaitu yang berjudul Kebijakan Negara dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumber Barat Daya. Nah, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan kebijakan, merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga formasi yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang sangat cepat menular atau disebut juga sebagai virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari bentuk pilek hingga yang lebih serius seperti Naegeli respiratory syndrome dan services acute respiratory. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lain yang lebih jarang dan mungkin di dalam beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersebut, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruang pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Nah, kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah yang berlaku di masa pandemi tersebut tentu sangat bertentangan dengan kebiasaan warga sebelum bahwa corona menerjang masyarakat. Penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak atau social and physical dan kebijakan berdiam diri di rumah pada akhirnya akan merubah secara total kebiasaannya, tradisi adat istiadat, pola perilaku, dan pola interaksi masyarakat. Dari yang sebelumnya pandemi COVID-19, pola interaksi warga masyarakat dilakukan secara terbuka, komunikasi antara warga berlangsung secara langsung, bebas di luar rumah, dan secara face to face berubah menjadi interaksi yang tertutup, terbatas, interaksi secara tidak langsung, serta semua aktivitas warga dilakukan di dalam rumah. Kebijakan pemerintah ini tentu menimbulkan kegaduhan psikologis dan kultural di kalangan masyarakat, utamanya bagi warga masyarakat perkotaan yang mempunyai mobilitas tinggi. Fakta ini menimbulkan persoalan dan tantangan baru tersendiri bagi pemerintah masyarakat. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis
menyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru-paru. Diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius, namun siapapun dapat terinfeksi. COVID-19 mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas, sesak napas, nyeri atau tekanan dada atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika kemungkinan disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Nah, virus corona yang bermula di epicentrum corona yang yaitu provinsi Wuhan dan provinsi Hubei di Cina dan sangat mematikan itu telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia tercinta. Bahkan organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemi dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden Joko untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemi karena penyebarannya wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia ya. Jadi sifatnya menggelobang bukan lagi nasional. Saat ini masyarakat dilingkupi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran di dalam situasi ini, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh mencari alternatif jalan keluar kesehatan masyarakat dalam salah satu hak yang dijamin secara konstitusional, mengingat bahwa hak atas kesehatan bergantung banyak pada faktor internal yang ada pada seseorang seperti bawaan genetik, maka hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk dapat menikmati berbagai fasilitas, barang, layanan maupun kondisi yang diperlukan untuk tercapai standar kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau, dan bukan hak untuk sehat. Jadi, hak atas kesehatan bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan, tapi juga semua faktor yang menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi, dan perumahan yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung, akses informasi terkait kesehatan, dan kepentingan adalah partisipasi populasi yang paling terkena dampak dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan baik di tingkat komunitas nasional maupun internasional. Nah, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah untuk memecah penyebaran penularan COVID-19 agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat yang telah diimplementasikan selama masa penularan bahwa wabah COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan berdiam diri di rumah. Yang kedua, kebijakan pembatasan sosial. Yang ketiga, kebijakan pembatasan fisik. Yang keempat, kebijakan penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima, kebijakan menjaga kebersihan diri. Yang keenam, kebijakan bekerja dan belajar di rumah. Poin ketujuh, kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan berlakukan kebijakan normal, berlakukan aturan hukum yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Mengapa harus ada aturan hukum? Karena untuk mencegah dan juga menahan perkembangan dan penularan COVID-19 ini dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat untuk kita semua.